بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jemaah maghrib yang sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di majelis yang mulia, di majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan rahmat dan ampunannya, diangkatnya derajat. Demikian pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini akan menjadi sebab hati kita menjadi lebih baik dan lebih bersih. Karena sungguh sebaik-baik yang membersihkan hati adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari syariatnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang gemar membersihkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dengan apa hati menjadi bersih? Tentu dengan kembali kepada Allah, mengingatnya serta mempelajari syariatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan bahwa jika hati kita baik, maka seluruhnya menjadi baik. Jika hati kita rusak, maka seluruhnya ikut menjadi rusak. Dunianya rusak, akhiratnya rusak kalau hatinya buruk. Dan kebaikan hati sekali lagi ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa, semakin baik hati itu.
Ketakwaan bisa terwujud dengan ilmu dan amal solih yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati yang semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal petunjuk, maka hatinya semakin bersih. Hati yang tunduk kepada syariat, hawa nafsu yang mengikuti petunjuk, maka hati itu akan menjadi baik dan menjadi bersih. Hati yang seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti inilah yang dipanggil dengan panggilan yang lembut sebelum jiwa tersebut dicabut dari raganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbikum, irji'i ila rabbikum radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ridho dengan apa? Ridho dengan syariatnya, ridho Allah sebagai satu-satunya sembahannya, ridho bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, ridho Islam sebagai pilihan dan pedoman hidupnya. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, fadkhuli fi ibadi, Allah kembali memanggil, masuklah engkau ke dalam jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Yang diseru untuk masuk syurga adalah jiwa yang tenang, jiwa yang dekat kepada Allah. Karena tidak akan tenang hati ini kecuali jika dia dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Semoga kita termasuk jiwa-jiwa yang tenang, dipanggil dengan panggilan yang indah sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi dalam suratul Fajr. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita ya, yakni penjelasan dari suratul Fatihah. Kita masih berada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Didahulukan menyembah dari pertolongan karena menyembah itu adalah kewajiban. Pertolongan adalah hasil buah dari menyembah. Siapa yang menyembah maka dia layak ditolong. Syaratnya cara menyembahnya harus benar. Jemaah sekalian, iyyaka na'budu adalah tujuan. Tujuan kita dicipta. Untuk itulah kita dicipta. Untuk itulah kita ada. Itulah pekerjaannya kita, menyembah. Wa iyyaka nasta'in adalah sarana. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kenapa jemaah? Kita tidak akan mungkin mampu mewujudkan ibadah tanpa pertolongan. Jemaah sekalian, yakinkan, pastikan kita tidak mungkin mampu beribadah tanpa pertolongan. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ya Allah a'inni, tolong saya, ala dzikrik, dalam mengingatmu. Bantu saya untuk mengingatmu ya Allah.
wa syukrika, bantu saya dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, demikian pula tolong saya dalam memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadirin hormati dan saya muliakan, Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menjelaskan terkait dengan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini akan membersihkan jiwa dari sifat atau penyakit ar-riya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami sholat, hanya kepadamu kami bersedekah, untukmu kami berkorban. Kan begitu. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Dia, bukan untuk selainnya, bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari nama, bukan supaya kita dipuji orang, bukan pula karena kita takut celaan manusia. Betul-betul murni karena Allah. Sekiranya tidak ada manusia yang lain kecuali kita akan menyembahnya. Jemaah sekalian, sekiranya tidak ada orang yang memuji, tetap kita beribadah kepadanya. Jemaah sekalian, dalam seluruh keadaan, dalam seluruh kondisi, ketika senang menyembah Rabbnya, ketika susah dia tetap menyembah Allah. Saat dia kaya raya berlimpah ruah hartanya, dia tetap menyembahnya. Saat dia pailit, saat dia bangkrut, tetap dia menjadi hamba yang dekat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah, membersihkan dari niat-niat yang jelek. Iyyaka na'budu. Nih, saat kita membaca iyyaka na'budu, perbaharui niat, luruskan niat. Sebelum beribadah, perbaiki niat. Apa yang Anda cari dari ibadah Anda? Apa yang Anda cari dari berjalannya Anda ke masjid dari rumah? Ingat, jangan terjebak dengan kebiasaan, jangan terjebak dengan rutinitas. Innamal a'malu binniyat. Hadirkan niat. Setiap kali kita melakukan amal soleh, sehingga sekecil apapun amalan itu menjadi besar dan bernilai di sisi Allah karena niatnya yang baik. Hadirkan niat selalu pada setiap ibadah agar tidak jatuhnya ke kebiasaan. Gitu, Pak. Kita beribadah, kita datang salat maghrib di masjid bukan karena kebiasaan, bukan persoalan hobi, bukan persoalan tidak ada kesibukan lain, bukan sekedar mengisi waktu kosong, bukan. Karena saya ingin beribadah, karena saya adalah hambanya, karena saya ingin dicintai oleh Allah, karena saya ingin dekat kepadanya, karena saya terlalu banyak mendapat nikmat, karena saya terlalu banyak dosaku, kan begitu. Karena saya ingin bersyukur, begitu. Karena memang saya dicipta untuk beribadah. Hadirkan terus setiap saat. Subhanallah, sehingga hati ini menjadi baik, sehingga hati ini condong kepada kebaikan, sehingga cantik hati tidak bisa lagi dipisahkan dengan kebaikan karena sudah menjadi bagiannya, sudah satu kesatuan, seperti roh dengan jasadnya, tidak bisa dipisahkan kecuali dipisahkan dengan kematian. Sehingga jiwa tidak bisa berpisah dengan ibadahnya, sebagaimana jiwa tidak bisa dipisahkan dengan rohnya. Kapan terpisah? Itulah kematian. Nanti mati baru berhenti. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Maka tidak ada pensiun dalam ibadah. Tidak ada, jemaah. Ibadah sampai mati. Kalau sudah mati, nggak ada kesempatan beribadah lagi. Habis sudah urusan. Makanya manfaatkan sebaik mungkin. Waktu yang singkat ini terlalu berharga, Pak. Waktu-waktu yang kita lewati ini, isi dia dengan kebaikan. Hadirin hormati dan saya muliakan, wa iyyaka nasta'in.
Ini mengobati penyakit apa? Kalau tadi iyyaka na'budu mengobati penyakit apa, Pak? Penyakit hati ar-riya. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dibesarkan, ingin dimuliakan. Kalau tidak dibesarkan, tidak dipuji, berhenti dia beribadah. Tapi kapan disanjung, meningkat ibadahnya. Wih, rusak niatnya. Ya sekalian, kadang hati ini dalam kondisi tertentu lebih butuh dicela daripada dipuji. Kadang. Karena saat kita dicela, maka hilang keinginan dipuji. Maka dia akan lurus meminta kepada Rabbnya, beribadah kepada Allah. Kalau dia puji, bahaya kadang. Ya sekalian, kadang bahaya. Makanya lihat para nabi dan rasul, pasti ada penentangnya, pasti ada musuh-musuhnya, ya kan? Supaya apa? Hati ini menjadi baik. Makanya kalau kita sudah mulai beribadah, sudah mau meluruskan tujuan, lalu ada gunjingan-gunjingan, ada ocehan-ocehan, itu kebaikan buat hati. Puji Allah, alhamdulillah. Semoga hatiku menjadi baik dengan semua itu. Doakan orang yang, ya, doakan orang yang mencela, semoga dia dapat hidayah. Ya kan gitu. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan orang-orang yang menentangnya. Bahkan ada di antara doanya Imam Ahmad luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, terkait dengan orang-orang yang dalam kondisi yang salah, namun dia menganggap dia benar. Ya kan? Orang seperti didoakan oleh beliau, ya Allah beri dia hidayah. Ya kan? Beri dia petunjuk. Karena saat ini dia menganggap benar dia, padahal salah. Ya kan? Orang seperti ini, kalau dia dapat hidayah, insya Allah berbeda keadaannya dengan orang-orang yang memang sudah tahu ini benar, lalu dia menentang kebenaran. Ini sulit. Jelaskan, ini sulit. Baik. Wa iyyaka nasta'in, ini akan mengobati penyakit ujub. Ini ujub juga sangat berbahaya. Apa itu ujub? Merasa bangga, merasa hebat, merasa besar dari orang lain. Kalau riya nanti ada orang, kalau ujub enggak, biar tidak ada orang. Biar tidak ada orang yang melihatnya. Dia bangun tengah malam, dia sholat, tidak ada orang lihat. Sholat malam, baca Quran, dia berzikir, lalu muncul bisikan, muncul was-was dalam hati, bisikan dalam hati, kamu malam ini tidak ada yang kalah, betul-betul kau orang soleh, ya kan? Coba lihat orang-orang pada tidur semua, hanya kamu yang bangun. Lalu kemudian muncul perasaan bangga, hebat. Lalu dibenarkan bisikan itu, benar, saya memang orang yang soleh, memang saya kalah itu di tadi saya belum masih tidur, saya lihat itu. Muncul rasa bangga, rusak amalannya. Kenapa? Ketika muncul itu, hadirkan wa iyyaka nasta'in. Saya tidak bisa sholat malam ini, saya tidak bisa bersedekah kalau Allah tidak tolong, kalau Allah tidak beri taufik, kalau Allah tidak berikan petunjuk. Saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillah Allah pilih saya termasuk orang yang diberi kemudahan beribadah. Kembalikan kepada Allah seluruh urusan. Oleh karena itu jemaah sekalian, camkan, ingat selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Ingat itu supaya hilang rasa bangga diri. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, walau kamu ya Rasul? Iya, walau saya. Hanya saya telah diliputi oleh rahmat Allah. Artinya menjadikan sebab orang masuk surga karena rahmat. Tapi rasa-rasanya sulit mendapat rahmat kalau tidak beribadah. Kan begitu. Agar mendapat rahmat, jalankan perintah, tinggalkan larangan. Tapi jangan bersandar kepada amal Anda, bahwa amal inilah yang memasukkan saya ke dalam surga. Surga itu terlalu mahal, kebaikan kita terlalu sedikit, ya kan? Keburukan kita terlalu banyak. Mau harapkan surga yang terlalu mulia, maksud saya berharap iya, tapi jangan seperti kayak jual beli. Ini saya harus dapat surga, saya sudah berbuat baik. Jangan. Harapkanlah rahmat, harapkanlah surga juga boleh, tapi surga karena rahmat. Makanya doanya Nabi apa? Sebelum meninggal,
Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli warhamni. Ya Allah, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, rahmati saya. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Jelas Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengobati dua penyakit yang sangat berbahaya, yang merusak seluruh amal. Kapan ada penyakit ini? Hebat sebagaimanapun, bagaimanapun hebatnya amal itu, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, kalau dia ujub, sombong, bangga diri. Ya sekalian, ini kan yang terjadi pada iblis kan? Ada kebanggaan pada dirinya. So Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini. Karena itu dia dicamkan. Obat ini obat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekaligus obatnya. Iyyaka na'budu akan mengobati penyakit riya dan teman-temannya. Wa iyyaka nasta'in akan mengobati penyakit sombong, penyakit ujub, bangga diri. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika muncul bisikan itu? Apa dengan secara otomatis rusak amalnya? Muncul bisikan, apa otomatis rusak? Tidak. Memang sudah kerjanya setan itu. Yuwaswisu fi sudurin nas alladhi yuwaswis. Yang yuwaswis, waswasa yuwaswisu artinya terus menerus, tidak berhenti. Tidak berhenti bisikan ini. Sampai kapan? Sampai mati bisikan ini muncul, Pak. Selama masih ada jiwa, selama masih ada ruh, masih ada kehidupan, ada bisikan ini. Tidak berhenti sampai dicabutnya ruh. Pengalamannya Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, yang disaksikan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad rahimahumullah ta'ala, dalam kondisi sakarat ayahnya. Ditalkinlah Imam Ahmad, Pak. Siapa beliau? Luar biasa. Beliau adalah pejuang sunnah di masanya. Ditalkin la ilaha illallah. Apa kata beliau? Tidak. Belum. Coba. Tidak. Dia seolah-olah ini kok ditalkin tidak ikut. Ya, sesaat kemudian kembali kesadarannya. Ditanya, "Kenapa Anda tidak ikut? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah?" Apa kata beliau? "Telah datang syaitan kepadaku." Lalu dia berkata, "Wahai Ahmad, engkau sudah menang, saya sudah kalah." Dari dua penyakit tadi yang mana mau disusupkan ini? Penyakit yang mana? Riya atau ujub? Bangga? Merasa aman? Ini merasa aman. Aman mas saya, menama. Kan gitu? Menang sudah. Padahal musuh masih ada di depan pintu. Selama masih ada musuh, belum ada kata menang, belum ada kata kalah. Masih lanjut pertempuran. Musuh di depan kita masih nak bawa pedangnya, masih kuat dia. Dalam kondisi dia memegang pedang, lalu yang katakan, "Kamu sudah menang, nak." Kalau kita sudah merasa menang, kita akan letakkan senjata. Baju besi kita akan letakkan, kita akan buka. Sementara musuh masih memegang pedang, kita akan mati sudah, mati konyol kita di depannya. Ini salah satu strategi musuh, bahwa kita sudah kalah, kamu sudah menang. Ini yang mau disusupkan di hatinya Imam Ahmad. Tapi karena dasarnya memang beliau orang ikhlas itu terjaga, Pak. Dijaga oleh Allah, dalam artian Allah bimbing dia, termasuk di saat-saat terlepasnya jiwa, detik-detik terakhir dalam kehidupan. Dan ini sangat menentukan, sangat rawan, karena Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan tergantung penutupnya. Hati-hati betul kita di penghujung umur, Pak. Hati-hati kita. Betul-betul butuh kita keikhlasan, butuh kita pertolongan di ujung-ujung kehidupan, Pak. Istilahnya di sini serangan terakhir, Pak. Serangan terakhir dan pamungkasnya setan. Seluruh kekuatan dikerahkan, Pak. Ini menentukan mati dalam keadaan muslim atau tidak. Setidaknya kita mati dalam keadaan bermaksiat paling tidak. Makanya Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi begitu, Pak. Luar biasa, Pak. Ya, di akhir kehidupan ini. Maka kata Imam Ahmad tadi, datang syaitan. Maka saya mengatakan, kamu belum menang, saya belum kalah. Belum waktunya istirahat, belum. Saya belum menang, kau belum kalah. Masih lanjut peperangan ini, ya kan?
Coba. Sehingga Allah menjaganya. Maka siapa yang ikhlas Allah akan jaga, Pak. Benar. Siapa yang ikhlas Allah akan jaga dia. Dalam artian Allah akan bimbing dia dalam kehidupannya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah. Apa hiburan-hiburan yang datang dari Allah sebelum matinya? Tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka malaikat-malaikat, menghibur dia, mengokohkan keimanannya, seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum dicabutnya ruh, Pak, orang beriman itu. Bagi orang yang menegakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum matinya, Pak, diperlihatkan tempatnya, diperlihatkan dulu tempat duduknya di neraka. Lalu Allah dikatakan kepadanya, Allah palingkan engkau darinya. Karena setiap kita, Pak, sudah ada tempat duduknya kita di neraka, dan sudah ada setiap orang tempat duduknya di surga. Setiap orang, Pak, sudah ada. Tapi bagi orang beriman, sebelum dicabutnya ruh, diperlihatkan dulu tempat duduk di neraka. Dikatakan, sekiranya kau tidak beriman, ini tempatmu. Lalu kemudian diperlihatkan tempat duduknya di surga, ini tempat kembalimu. Dalam kondisi hati seorang mukmin senang berjumpa Allah, dicabutlah rohnya. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ya senang berjumpa dengan hamba yang senang berjumpa dengannya, dan Allah benci berjumpa dengan hamba yang mana hamba ini juga benci berjumpa dengannya. Subhanallah. Karena itu jamaah sekalian hormat dan semuliakan, perbaiki niat dalam beribadah, luruskan hati. Hadirin saya hormati dan saya muliakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah inti dari suratul Fatihah yang betul-betul selalu kita hadirkan. Perbaiki niat, perbaiki ingatan dalam salat. Ini hubungan langsung, Pak. Iyyaka na'budu. Perbaiki niat di situ. Hadirkan hati saat baca ini. Karena ini minta langsung, Pak. Kalau tadi masih muji alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, Pak. Ini masih bersifat khabariyah. Maksudnya kita sedang memuji sesuatu. Dalam hal ini Allah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kita sedang memuji. Boleh jadi orang yang dipuji itu atau sesuatu yang dipuji jauh atau dekat, kan seperti itu. Tapi kalau dikatakan iyyaka hanya kepada Allah, sudah dekat, betul-betul sangat dekat. Kita sedang berdialog sudah. Hadirkan, perbaiki niat di situ. Inilah ayat yang mana Allah mengatakan hadza baini wa baina hadza li abdi, hadza baini wa baina abdi. Gimana hadisnya itu? Hadza baini wa baina li abdi. Ini antara saya dan hambaku. Wa li abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jemaah sekalian, ini betul-betul perbaiki niat. Hadirkan hati, maksud saya, dalam salat. Jangan sampai kita sama baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pikiran di luar. Bagaimana menurut kita kalau kita sedang berdialog dengan seseorang? Kita sedang berbicara dengan seseorang sementara orang yang kita ajak bicara tahu bahwa kita sedang tidak hadir pikirannya. Kita sedang berbicara dengan seseorang lalu kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya mas sekalian, oleh karena itu perbaiki niat ini di dalam sholat ya mas sekalian, lebih khusus lagi untuk menghadirkan ini, ya, munculkan sifat ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembahnya seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa dia melihat kamu. Ya sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Baik. Dan pada pembahasan pekan lalu telah kita jelaskan definisi ibadah secara bahasa dan istilah. Secara singkat saya akan lanjutkan sedikit terkait dengan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat ini penting jemaah. Nah, kapan ibadah tidak ada rukunnya, tidak ada syaratnya, tidak sah. Seperti orang sholat tidak berwudu,
salatnya tidak sah. Atau salat tapi tidak ruku', ada rukun yang ditinggalkan, salatnya tidak sah. Ibadah secara umum itu punya syarat, punya rukun, mestinya diperhatikan. Apa syaratnya? Syaratnya ada 3. Rukunnya ada berapa? Rukunnya juga ada 3. Sebagian ulama mengatakan syaratnya ada 2. Syarat pertama ikhlas, itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syarat kedua harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan Pak bahwa tata cara salatnya kita ini itu ada contohnya dari Nabi, bukan dari guru, bukan dari kiai, bukan dari mimpi. Pastikan Pak, jangan kira-kira. Harus yakin betul bahwa cara saya takbir ini, beginilah tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi. Harus yakin itu. Gimana supaya yakin Ustaz? Nah, saya hanya lihat orang begitu, itu ikut-ikutan namanya. Di sini pentingnya belajar Pak. Tidak harus hafal dalilnya, tapi pernah dengar dalilnya, bahwa ada dalilnya. Betul-betul ini gerakan sholatnya Nabi begini sudah. Walaupun nggak hafal ini nggak, tapi saya pernah dengar dan saya yakin orang yang menyampaikan ini benar adanya. Ada referensi yang disebutkan Imam Bukhari, disebutkan ini. Ada bukunya. Jadi ibadah ini ada SOP-nya Pak, bukan sekedar kerja, bukan sekedar ibadah. Harus benar niatnya, benar caranya. Jelas Pak? Dan ini berlaku untuk seluruh ibadah. Mau zikirnya, mau apanya, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, saya akan niatnya karena Allah Ustaz. Adapun diterima tidaknya itu bukan urusan saya, bukan urusan ente, urusannya Allah. Masa kamu berani mengatakan saya ditolak ibadahnya? Ya. Allah yang menerangkan bahwa kalau tidak ikut Rasul nggak sah. Allah yang bilang bahwa kalau tidak ikut tata cara Rasul dalam beribadah tidak sah. Nabi yang tegaskan bahwa kalau kamu beribadah tidak ikut cara saya, tidak diterima. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu ibadah, satu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa radd, tertolak. Nabi yang bilang, bukan siapa-siapa yang bilang. Maka agar ibadahnya diterima Pak, perbaiki niatnya, perbaiki apanya yang kedua? Caranya. Ada contoh dari Nabi. Jelas Pak? Kemudian syaratnya. Sudah syaratnya ya? Sudah syaratnya tadi ya? Tambahan syarat satu, bahwa orang yang mengerjakan amal soleh itu harus orang beriman. Harus orang beriman Pak. Sehingga kalau ada orang kafir sholatnya tidak sah. Ada orang kafir puasanya tidak sah. Ya karena ada keluarganya di luar Islam datang berkunjung ke rumahnya dari jauh, pas Ramadan libur dia datang. Tidak enak kalau tidak puasa. Ikut juga makan sahur sama tuan rumahnya. Anggaplah saudara saya, siapa lagi nama Pak? Ya? Pak Willy. Lo dari Manado, keturunan Belanda. Masya Allah, ada keturunan Belandanya. Masuk Islam saudara kita ini. Mungkin masih banyak keluarga-keluarga belum masuk Islam ya. Anggaplah datang berkunjung ke rumah beliau pas Ramadan. Tidak enak Pak Willy, keluarganya, anaknya, istrinya puasa semua. Saya mau ya Bang, ikut deh makan sahur deh. Tidak makan juga siangnya, nanti buka baru ikut juga makan. Niat dia puasa ceritanya tidak sah. Kenapa? Bukan orang beriman Pak. Yang dipanggil berpuasa orang beriman. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Sehingga tidak sah ibadahnya, kebaikannya orang-orang kafir di oleh Islam. Allah tegaskan,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Harus beriman, Pak. Harus bersyahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang disebut orang beriman. Jelas, Pak? Lalu rukunnya juga ada 3. Rukunnya sebenarnya sudah dilewati dalam pembahasan suratul Fatihah ini. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Apa kandungannya? Mencintai Allah. Orang beribadah, Pak, harus ada dasar cinta yang mendorong dia beribadah karena dia cinta kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun kedua di ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Apa kandungannya? Ar-Raja, berharap kepada Allah. Dalam ibadah yang kita kerjakan, Pak, harus ada harapannya. Apa harapan tak? Dan seorang yang berakal pasti spontan itu, setiap urusannya pasti ada yang diharapkan. Urusan minum, apa harapannya minum, Pak? Agar hilang hausnya, agar sehat tubuhnya, kan gitu. Ini urusan minum saja. Ibadah, sholat, apa yang Anda inginkan dari sholatnya? Semakin benar harapannya, semakin tinggi yang dia harapkan, semakin hebat pula ibadahnya. Kan gitu, Pak ya? Bersedekah, apa tujuannya bersedekah? Niatnya apa? Agar harta saya bersih, agar harta saya berkah, agar harta saya ini di akhirat bisa saya pertanggungjawabkan, agar harta dengan harta ini macam-macam sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirkan harapan itu. Kenapa duduk bermajelis begini? Agar ini sebagaimana agar dimudahkan jalan saya masuk surga, agar saya mendapatkan tanda kebaikan, agar ini, agar itu, diampuni, mendapat rahmat. Hadirkan itu. Maka hadirkan, Pak. Setiap ibadah harus ada harapannya supaya semangat. Kenapa semangat pergi ngantor? Karena ada yang kita harapkan. Apa diharapkan? Di akhir bulan gajian. Tidak peduli hujan lebat, dah pergi, Pak. Kalau malas-malas kutu-kutu didorong sama istri, lampu apa pakai anak nu? Nyantu hari sangkung. Wah, macam-macam apa? Ya kan? Rupa-rupa. Subhanallah. Demikian pula ibadah, Pak. Apa yang kita mau harapkan di akhirat kalau tidak ada ibadat? Panjang perjalanan ini, Pak. Bekal kita sedikit ini. Siapa kita dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi, penghafal hadis yang paling banyak hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Pak, radhiyallahu an. Di ujung kematiannya menangis dia. Orang-orang yang hadir sekelilingnya, kenapa kau menangis? Engkau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya tidak bersedih? Panjang perjalanan, amal sedikit. Saya tanya, panjang enggak perjalanan menuju Allah? Lama tidak? Panjang, lama. Lamanya tidak ada putusnya. Tidak berjarak lagi. Kalau katakan panjang ini masih mungkin bisa dihitung. Ini, Pak, enggak ada habisnya, Pak, akhirat ini. Sementara hidup kita terlalu sebentar sekali. 60 tahun, 100 tahun sedikit sekali dibandingkan dengan perjalanan yang tak ada putusnya. Perjalanan yang panjang sangat ditentukan oleh waktu yang sangat singkat ini. Jamaah sekalian saya cintai karena Allah, manfaatkan supaya hebat ibadahnya, perhebat cintanya, perhebat harapannya. Kan begitu, Pak ya? Yang ketiga apa lagi? Maliki yaumiddin. Apa kandungannya Maliki yaumiddin? Takut kepada Allah. Harus hadir dalam ibadah. Kenapa saya sholat? Karena saya takut kalau saya tidak sholat. Karena Allah mengatakan, masalakakum fi saqar. Mengapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar, wahai penduduk neraka? Apa jawaban mereka? Lam nakum minal musallin. Kami dulunya orang yang tidak sholat. Itu, Pak ya. Hadirkan itu tiga nih. Kalau ada ketiganya dalam ibadah, Pak, itulah ibadah sebenarnya. Ketika ada cintanya, ada harapannya, dan ada khaufnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa masuk waktu? Masih ada?
7 menit lagi. Baik, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalah beliau yang singkat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, kata beliau, ai a'buduka ya rabb bima madha bi hadhihi ats-tsalath. Jadi saya menyembahmu ya Allah dengan 3 tadi, dengan cinta, dengan harapan dan rasa takut. Yani bi mahabbatika, saya mencintaimu atau saya beribadah kepadamu ya Allah dengan cinta kepadamu. Wa rojaika, dengan harapan kepadamu atau berharap kepadamu. Wa khaufika, demikian pula saya menyembahmu ya Allah dengan takut kepadamu. Saya beribadah karena saya takut kalau tidak beribadah. Ya sekalian ya. Dan ingat, camkan baik-baik Pak, bahwa Allah tidak butuh dengan ibadahnya kita. Pak ya, hadirkan, pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan salatnya kita. Allah terlalu kaya. Siapa yang butuh? Kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang paling pertama di antara kalian sampai orang yang paling terakhir dari kalian, baik dari kalangan jin dan manusia, semuanya bertakwa seperti bertakwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semuanya hatinya seperti Rasulullah, semuanya takwanya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bertambah sedikit pun kekuasaanku. Gak bertambah, Pak. Jangan dikira bertambah. Beda dengan karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, bermanfaat bagi manajernya, bermanfaat bagi ownernya, semakin bertambah kekayaannya. Kalau Allah tidak, Pak, tidak bertambah kekayaannya. Allah terlalu kaya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika mimma indi. Sekiranya orang yang paling pertama sampai orang yang paling terakhir di antara kalian, dari bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya hatinya seperti orang yang paling buruk di antara kalian. Semua hatinya kita seperti hatinya iblis misalnya, semua keadaannya seperti keadaannya Firaun, maka kata Allah, tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaanku. Maka kita beribadah bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk dirinya. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Karena Allah sayang, Pak, sehingga kita diperintah beribadah. Kita beribadah karena memang kita diperintah untuk beribadah, dicipta untuk beribadah. Kita beribadah karena itulah tanda kesyukuran. Kita beribadah karena kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, inilah yang sempat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah keimanan, memberi semangat untuk beribadah. Jadi kalau kita temukan rasa malas, Pak, pada diri kita beribadah, pastikan ini 3 yang kurang. Ya sekalian, kalau ada rasa malas beribadah, kalau bukan kurang cintanya, mungkin kurang harapannya, atau mungkin kurang takutnya, atau ketiga-tiganya yang kurang. Pasti paham, pasti ada yang kurang. Kenapa saya malas sih? Kurang ininya, ketiganya. Segera minta tolong kepada Allah supaya diperbaiki hati kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta bertobat kepada Allah. Boleh jadi lemahnya cinta, lemahnya harapan dan takut karena banyaknya dosa dan maksiat, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Sama kalau iya. Bisa sedikit. Iya, boleh. Boleh, Pak. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalannya. Sedangkan di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang pernah saya baca. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Yang artinya kalau tidak salah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh itu bagi mereka adalah surga. Iya. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah ada bagaimana cara untuk menghindari apa yang disampaikan tadi Ustaz itu, bahwa kita beribadah itu bagaimana supaya kita terhindar dari rasa riya, rasa bangga, rasa sombong, sehingga ibadah kita itu tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Jadi pertanyaannya beliau ini, bagaimana supaya hati ini tidak riya ya, agar betul-betul lurus beribadah kepada Allah. Pertama, itu tadi, sebelum memulai ibadah periksa niat, perbaiki niat. Yang kedua, kita akan bekerja, ada yang kita harapkan, surganya Allah. Sementara kalau riya tidak akan dicapai. Kan seperti itu. Yang ketiga, agar hati ini terlatih untuk ikhlas, dia perlu dilatih. Salah satu latihannya, biasakan diri berbuat baik saat tidak ada orang lihat. Misalnya bersedekah tidak ada orang lihat. Makanya Nabi sebutkan dari 7 golongan yang akan mendapat naungan adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, atau Muslim, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, seseorang bersedekah dengan satu sedekah hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang ini kan oleh tangan kanannya. Jadi latih hati untuk berbuat baik dalam keadaan tidak ada orang yang mengetahuinya. Jadi ini memang pekerjaan yang berat, Pak. Jadi ibadah yang paling sulit itu ibadah hati, termasuk ini niat, Pak, karena dia bolak-balik dan syaitan akan datang dari seluruh sisi. Selamat dari sini datang lagi, selamat dari situ muncul lagi, terus menerus. Makanya nggak boleh lalai di sini, Pak. Tidak boleh lalai. Kapan lalai, tergelincir sedikit sudah. Terus sekalian, karena itu minta tolong kepada Allah, Pak. Minta tolong kepada Allah, Pak. Kalau Allah tidak tolong sudah nggak ada yang bisa, Pak. Minta tolong kepada Allah. Kuncinya di situ, Pak. Minta pertolongan Allah, minta penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini, Pak Imam ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.